guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chef Nadi Channel. Chef Nadi Channel, Brengsut. رمضان كريم، عيد مبارك ان شاء رمضان الله. كريم، كل عام وانتم بخير. مساكم من عواد. ما شاء الله. Oke guys, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian semua bagaimana cara melamar pekerjaan untuk ke luar negeri dan khususnya ke Taiwan seperti yang saya alami. Dan saya ingin memberitahukan kepada kalian, nge-share ke kalian semua persyaratannya apa, cara prosesnya seperti apa sampai kita mendapatkan job. Dan nanti akhirnya kita bisa terbang langsung ke negeri yang kita tuju. Dan sebelum saya nge-share ke kalian semua menceritakan bagaimana prosesnya, alangkah baiknya untuk support dulu channelnya Chef Nadi Channel dengan like, subscribe, dan share juga ke sosial media kalian Anda. Dan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe channel Chef Nadi Channel. Semoga video-video dari Chef Nadi Channel bermanfaat untuk kalian semua dan juga memberikan motivasi ke kalian semua untuk selalu berjuang dalam mencari kesuksesan. Oke guys, syarat pertama untuk kita melamar pekerjaan ke luar negeri, ya mungkin salah satunya syarat pertama itu niat kita. Kita harus benar-benar berniat kita mau kerja ke luar negeri, karena supaya kalau kita udah ada niat berarti persiapan mental kita udah cukup ya guys. Karena kerja di luar negeri tidak sama seperti kerja di dalam negeri, karena risiko lebih besar di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Ya mungkin syarat yang kedua guys, KTP. Dan harus kalian perhatikan KTP itu, karena terkadang suka ada kesalahan dari NIK, dari nama. Kita harus benar-benar perhatikan semuanya supaya benar data-data kita yang ada di KTP itu benar berdasarkan berdasarkan kalian semua. Yang kedua mungkin kakak, dan kakak sama KTP harus sama datanya guys, karena banyak pengalaman yang kakak sama KTP-nya berbeda, entah berbeda dari namanya atau mungkin tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir. Makanya harus pastikan dulu semuanya itu sama, sinkron datanya semuanya sama. Yang ketiga akte lahir. Akte lahir juga pastikan juga harus sama dengan KTP, kakak sama akte itu harus sama dokumennya. Persyaratan selanjutnya guys, ijazah. Ijazah biasanya digunakan untuk formal. Formal itu seperti kita bekerja di pabrik, di toko-toko seperti itu. Yang khususnya buat ke Taiwan. Biasanya kan Taiwan itu pabrikan. Kalau informal itu biasanya sebagai asisten rumah tangga. Tapi itu juga ijazah tidak terlalu prioritas juga guys, karena kalau bekerja ke luar negeri biasanya tidak ditanyakan ijazah. Yang pasti kita bisa membaca, kita bisa menulis seperti itu. Jadi tidak terlalu prioritas kalau ijazah. Tapi terkadang salah satu PT yang menginginkan ijazah seperti itu, ya alangkah baiknya kalian harus persiapkan. Persyaratan selanjutnya paspor. Kalau paspor biasanya
sebelum kita membuat paspor kita harus saya sarankan harus alangkah baiknya kita cek dulu kesehatan kita, karena takutnya nanti setelah kita membuat paspor karena kita sudah keluar biaya untuk pembuatan paspor, tahunya pas begitu dicek kesehatan kita tidak sehat. Karena kalau tidak sehat, pihak perusahaan tidak mau memberangkatkan orang yang sakit karena resikonya sangat besar sekali. Jadi pastikan dulu kalian cek up dulu, itu mau sendiri ataupun mau langsung dari pihak PT. Biasanya kebanyakan langsung dari pihak PT, jadi PT yang urus semuanya. Jadi sebelum pembuatan proses paspor. Nanti setelah selesai kalian medical pertama buat check up, ngecekan pertama, terus kalian sehat, dalam keadaan sehat, hasilnya baik, biasanya lanjut proses pembuatan paspor. Kalau pembuatan paspor biasanya pihak perusahaan atau PT tersebut biasanya itu mengembalikan kepada kalian sendiri. Kalian mau bikin sendiri atau mau lewat PT. Kalau lewat PT, otomatis pihak PT yang membantunya sampai kalian mendapatkan paspor tersebut. Ya kalau sendiri bisa juga sendiri, tapi biasanya kalau sendiri itu agak ribet juga guys, agak susah. Itu pengalaman saya juga guys, saya bikin paspor sendiri. Suka mentalnya di apa, soalnya kalau pihak imigrasi itu pasti kalau untuk membuat paspor kan pasti ditanya dulu sama pihak imigrasi itu, buat apa kita membuat paspor. Terus kita bilang untuk bekerja di luar negeri. Ya, bekerja kalau di luar negeri itu kan nggak sembarangan juga guys, harus ada persyaratan juga. Ya itu salah satu persyaratannya harus ada surat dari perusahaan yang nantinya kita akan tuju, terus di negara mana, tempatnya di mana, nomor teleponnya mana. Jadi harus detail kalau lewat sendiri, soalnya kan ya kita bisa dari mana kita bisa dapatkan kan persyaratan itu kalau bukan dari PT. Makanya langkah baiknya saya sarankan lewat PT, jadi lebih aman, lebih ada yang bertanggung jawab dalam pembuatan paspor. Tapi saya sarankan kalau setelah kalian pembikinan paspor, kalian harus cek juga, karena berdasarkan pengalaman teman-teman saya sewaktu saya proses kursusnya ke Taiwan, ada yang namanya di paspornya disingkat guys, seperti ada singkatan kayak seperti contohnya ya M titik terus ada panjangannya gitu. Soalnya kalau dibuat ke Taiwan tuh tidak diperbolehkan paspor yang ada inisial, belum tidak diperbolehkan yang ada spasinya atau mungkin titik. Jadi harus real, namanya sama dengan dokumen kalian. Jadi harus sama, jangan ada yang disingkat seperti itu. Makanya kalian harus cek ya kalau pembuatan paspor. Makanya alangkah baiknya lewat PT. Jadi PT sudah tahu, sudah menginstruksikan seperti itu. Jadi aman buat kita. Dan setelah itu kita datang ke salah satu PT meninterview kita, seperti sama interviewnya apa saja seperti kita yang melamar pekerjaan di dalam negeri, sama seperti itu. Mungkin ya dari nama, tanggal lahir, terus pengalaman kerja, seperti itu guys, sama. Ya mungkin kalau dari buat ke luar negeri mungkin PT agak sedikit tegas ya, sedikit tegasnya, karena kalau bekerja di luar negeri itu tidak main-main guys, banyak resikonya yang harus kita yang harus kita tanggung nanti. Jadi agak tegas dari pihak perusahaan itu biasanya. Jadi niat sama tekad itu harus benar-benar, jadi nggak setengah-setengah, soalnya ya selain biayanya besar juga kan, belum lagi kan prosesnya juga panjang, lama juga. Setelah selesai kalian melamar pekerjaan ke salah satu PT, terus PT itu misalnya selesai menerima kalian semua, dan nanti pihak PT akan berkoordinasi dengan agensi-agensi
negara yang dituju, negara tujuan Anda, yang dimana kalian ingin bekerja di negara apa. Nanti pihak perusahaan PT yang termasuk PT itu akan berkoordinasi dan mencarikan job untuk kalian. Dan mungkin biasanya sih dalam kita mendapatkan job dari kita mulai daftar itu ya gimana rezekinya sih, biasanya ada yang cepat ada yang lama juga. Tapi menurut pengalaman saya ya ke Taiwan nggak terlalu lama juga, paling lama sekitar 6 bulan, tapi itu jarang 6 bulan, kebanyakan 2 bulan 3 bulan seperti itu. Dan biasanya setelah sudah beres kalian mendaftarkan diri ke salah satu PT, semuanya prosedurnya udah kita jalani, instruksi PT sudah kita ikuti. Setelah itu PT berkoordinasi dengan pihak agensi yang negara kita tuju. Nanti setelah perusahaan itu mendapatkan job, biasanya perusahaan itu akan menawarkan kepada kalian entah job apa, pasti pihak PT itu akan menawarkan ada job di kerjaan di pabrik ini, di pabrik itu. Ya itu tergantung kalian. Kalau kalian istilahnya ingin cepat prosesnya, ingin segera berangkat bekerja di luar negeri, ya alangkah baiknya kalian harus terima job apapun, asalkan kalian pertama harus perhatikan gaji, terus selain gaji akomodasi, fasilitas kita apa saja, terus waktu jam kerja kita, terus hari libur kita. Biasanya kan kalau kita melamar pekerjaan ke luar negeri itu ada yang potongan, ada yang tanpa potongan. Maksud yang ada potongan itu jadi sebagian biaya itu ditanggung sama perusahaan, jadi kasih pinjam lah gitu, nantinya dipotong gaji. Ada yang tanpa potongan. Kalau tanpa potongan itu cash biayanya, seperti yang PT kasih tahu ke kalian semua biayanya segini. Biasanya pihak PT itu yang menjelaskan semuanya, bagaimana berapa biayanya, seperti itu, cash apa non cash gitu. Nanti kalian akan mengetahui dari pihak perusahaan. Dan nanti setelah kalian mendapatkan job, biasanya lanjut prosesnya. Setelah mendapatkan job biasanya maaf sebelumnya, sesudah kalian mendapatkan paspor itu biasanya disuruh setelah kalian mendapatkan job itu disuruh medical pool. Nah, medical pool itu awal dari proses kita, maksudnya proses berlanjut ke keseriusan, ke proses penerbangan, seperti itu bisa dibilang proses penerbangan, karena kita sudah mendapatkan job dan kita sudah menandatangani job itu. Tapi sebelum menandatangani, kalian periksa dulu ya, kalian harus baca dulu, pastikan dulu kalau itu kalian cocok lah, kalian siap mendapatkan pekerjaan itu. Nah, setelah medical pool akhirnya hasilnya bagus, baik, fit hasilnya, akan berlanjut ke proses bisa dibilang legas. Kalau buat ke Taiwan tuh dibilang legas itu legalisiran dokumen, jadi sidik jari. Jadi dilegalisir semua dokumen kita, disamain dengan dokumen kita dengan secara online sama yang non online, jadi sama, yaitu sidik jari, legalisir. Setelah legalisir lanjut ke proses selanjutnya TETO. TETO itu saya juga baru tahu setelah datang ke Taiwan ya, karena sebelumnya saya ke Timur Tengah, ke Brunei Darussalam, tidak ada TETO seperti itu. Ya sebenarnya sama seperti itu, ada di Timur Tengah juga, tapi namanya beda ya. Kalau di Timur Tengah ya interview lah, seperti itu, biasa interview, tapi interviewnya langsung dari user itu perwakilan dari perusahaan yang dari negara lain yang kita tuju gitu. Kalau ke Taiwan kan bilangnya TETO gitu, sama interview seperti itu, perkenalkan diri, nama kamu gitu, perkenalan diri, terus biodata kamu harus sama dengan apa yang dilampirkan biodatanya di KK, KTP, paspor, itu harus sama di akte.
Jadi kita dari pihak user itu menginterview kita, sekalian mereka itu mencocokkan dengan dokumen yang mereka pegang benar apa tidak, seperti itu. Itu TETO. Terus setelah selesai TETO biasanya terkadang yang selesai TETO itu kita sudah mendapatkan jadwal penerbangan. Kalau kita sudah mendapatkan jadwal penerbangan, biasanya walaupun enggak juga, biasanya langsung kita proses ke PAP. Apa itu PAP itu? Pemberangkatan pelatihan awal pemberangkatan. Jadi kita tuh diberikan pelatihan, dan nanti salah satu contoh videonya akan saya tunjukkan kepada kalian. Contoh waktu PAP seperti apa PAP itu. PAP itu cara menjelaskan apa permasalahan, nanti kalau ada masalah seperti apa nanti dikasih tahu di pelatihan itu tersebut. Dan itu PAP itu proses terakhir kita yang setelah selesai dari awal, yang dari mulai medical sampai legals, TETO, dan akhirnya proses terakhirnya PAP itu pelatihan awal pemberangkatan. Itu udah pasti kita itu akan berangkat kalau sudah PAP itu. Paling nunggu sekitar biasanya 2 minggu seperti itu guys. Kan kalau sudah selesai PAP baru terkadang kita mendapatkan jadwal penerbangan. Ada yang sebelum PAP kita sudah mendapatkan jadwal penerbangan, tergantung perusahaan yang kita tuju itu. Ada yang setelah PAP mendapatkan jadwal penerbangan, seperti itu. Kalau sudah kita mendapatkan jadwal penerbangan, ya tinggal kita menunggu saja nanti apa yang diteruskan oleh perusahaan yang memberangkatkan kalian gitu. Biasanya kan sekarang kalau saat lagi COVID itu kan, sebelum kita berangkat tuh kita dipastikan dulu untuk PCR antigen seperti itu. Nah, terus karantina di Indonesia, nantinya juga karantina lagi di negara tujuan seperti itu. Oke guys, mungkin seperti itu. Saya membagikan pengalaman ke kalian semua, saya share ke kalian semua bagaimana cara kita mendaftarkan diri menjadi tenaga kerja luar negeri TKL, dan apa saja persyaratannya seperti yang saya jelaskan seperti yang di awal itu. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati kalian, dan mungkin kalian yang sudah pernah ke luar negeri kemanapun itu, yang sudah X semua, ya mungkin ada salah satu yang tidak saya ketahui, mungkin mohon untuk dimaklumi, dan kalau boleh dikirim aja ke kolom komentar apa kekurangannya setelah saya menjelaskan dari awal sampai akhir seperti itu. Dan terima kasih ya guys yang sudah menonton, yang sudah subscribe dan like juga. Semoga saya doakan semoga kalian semua yang ingin ada niat bekerja di luar negeri dimudahkan prosesnya, dan dilimpahkan rezekinya, supaya kalian bisa sukses juga seperti teman-teman saya yang harus pulang dari luar negeri. Ya namanya juga kita usaha ya guys, ikhtiar bagaimanapun caranya. Kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, yang pasti kita sudah berusaha. Oke guys, mungkin sekian dulu ya guys video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Dan nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke guys, jangan lupa ya subscribe, jangan lupa support supaya saya lebih semangat lagi dalam pembuatan video, dalam konten-konten yang mungkin memotivasi kalian, mungkin bermanfaat untuk kalian. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu kegiatan reproduksi dan tugas rumah tangga untuk membantu Anda lebih cepat menyesuaikan diri di Taiwan, mencoba kerja dan keamanan kehidupan Anda. Video berikut dapat membantu lebih cepat mengubah hak kerja Anda dan hak dalam kehidupan di Taiwan. Layanan Taiwan konsultasi dan pengaduan, tata cara perlindungan, penentuan lain yang bersangkutan dan adat istiadat masyarakat Taiwan. Dalam video berikut ini, kami menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan selama bekerja di Taiwan.
agar Anda dapat lebih memahami kehidupan wisatawan dan hak kerja Anda. Saat tiba di Taiwan, bantuan apa saja yang diberikan majikan dan pemerintah Taiwan kepada mereka? Saat baru sampai Taiwan, semua pasti merasa cemas, tidak memahami banyak hal dan tidak mengerti bahasa. Tetapi tidak perlu khawatir, saat masuk, di pelayanan bandara terdapat penerjemah yang dapat membantu dan memandu, serta pembagian buku panduan dan penyelenggaraan presentasi mengenai perihal masuk negeri, membuat Anda dengan segera memahami hak pribadi, peraturan dan kebiasaan budaya di Taiwan. Selain itu, dalam 3 hari setelah masuk negeri, majikan harus membantu Anda mengurus surat pemeriksaan kesehatan, surat lapor masuk negeri, dan ARC. Dalam kurun waktu 15 hari setelah masuk negeri mengurus surat izin rekrutan, setelah mulai bekerja, mengajak Anda melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Selama bekerja, Anda dapat menikmati asuransi kesehatan, dan selain itu, kalau pekerjaan Anda sesuai peraturan perburuan Taiwan, Anda juga dijamin dalam penerimaan gaji, libur, dan hak ikut serikat buruh. Mau saya jadikan konten. Dalam lingkungan kerja, setiap negara mempunyai budaya dan kebiasaan berbeda. Bagaimana majikan menjalani pola hidup dan rekreasi apa yang diberikannya? menyala sih dan kewajiban dalam hidup. Negara meminta majikan untuk mengatur makanan, tempat tinggal dan gaya hidup, serta memberikan sarana saluran informasi dan pengaduan, dan memiliki lingkungan tempat tinggal dan makanan yang aman dan nyaman. Dalam hal Taiwan dan berita tanah air Anda memberi info peraturan kerja, konseling, dan pengaduan. Kami juga sedang mengadakan perayaan festival negara asal Anda. Memperkaya hidup Anda di sini. Anda semua juga diingatkan harus mentaati peraturan bersangkutan di negara kami. Misalnya peraturan melindungi binatang, memperhatikan jangan sembarang menganiaya binatang, mengkonsumsi daging kucing atau daging anjing. Biasa kerja ketemu masalah, membutuhkan bantuan, kemana Anda cari solusi? Sewaktu masuk negeri, pusat pelayanan bandara akan menyelenggarakan presentasi masuk negeri demi Anda. Selain dapat mengerti hak dan kewajiban saat bekerja di Taiwan, tanaman 195 juga sangat penting. Saat mengalami masalah dalam pekerjaan atau keperluan hidup, semua dapat menelpon. Dan juga di daerah dekat tempat kerja Anda, juga terdapat pusat konseling untuk TKA yang didirikan oleh pemerintah. Bila dalam pekerjaan ada hal yang tidak dapat dimengerti, dapat langsung mendatangi tempat konseling atau telepon konsultasi. Pusat konseling Saatnya istirahat lagi guys. Istirahat yang kedua, gak tahu kapan beresnya. Pokoknya saksikan terus guys ya. Ini representasi para calon TKI yang mau berangkat ke Taiwan guys. Ini proses terakhir sebelum keluar tanggal penerbangan PAP, pelatihan awal keberangkatan. Ini udah pada mau istirahat guys. Cukup nih guys. Pada mau istirahat guys.